gereja orang-orang Kristen sangat baik, membawa berkat, tolonglah dirikan gereja di sini. Ini yang kita harapkan ke depan kalau mereka merasakan kehadiran kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen membawa kebaikan. Kegunaan jenderal itu apa? Buat jaga OVO Eporus kah? Aduh. Prinsip pelayanan yang saya pegang dan saya share dengan teman-teman para pelayan. Tuhan sudah jauh lebih dulu di tempat pelayanan yang kita tuju sebelum kita hadir di situ. Saya menggantungkan jubah gitu ya. Tiba-tiba mau bergereja, saya tidak pernah berusaha membuka tangannya. Tapi kali itu hati saya tergerak untuk membalikkan tangannya. Setelah saya membalikkan, saya temukan lipan yang sangat besar Di di tangan jubah saya. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Hari ini masih bersama dengan sosok yang kita kenal secara baik, teman-teman. Sekretaris Jenderal HKBP Bapak Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Masih setia dari segmen pertama yang kali ini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirimkan di sosial media HKBP di Instagram, Twitter, dan juga Facebook HKBP, Pak. Oh, salah satu lagi ada di TikTok. Dan sekarang di layar sebelah kiri kita, Pak, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari teman-teman online. Kita akan langsung saja ya, Pak. Dari pertanyaan yang pertama, dari netizen Instagram, @nomensenrait. Apa yang membedakan pelayanan Eporus dengan Sekjen selain dari strukturalnya? Silakan Pak. Oh iya, baik. Sebetulnya tugas pelayanan ini pimpinan HKBP pada prinsipnya sama ya untuk memimpin pelayanan di HKBP. Bedanya adalah kalau Sekjen di dalam aturan HKBP itu membantu tugas Eporus, dan Eporus bisa menugaskan bukan hanya Sekjen tetapi kepala departemen yang 3 untuk tugas-tugas tertentu yang dipandang perlu oleh Eporus. Itu untuk merespon Nomensenrait. Nomensenrait. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak, dari Leoni.Simanungkalit. Apakah tugas Sekjen hanya bertanggung jawab pada rencana strategis ke Sinode Agung? Ya, untuk Leoni Simanungkalit, nah ini untuk pertanggungjawaban ke Sinode Godang itu kan salah satu bagian kecil lah sebetulnya dari tugas Sekretaris Jenderal. Tetapi selama 4 tahun sangat jelas terurai di aturan HKBP bagaimana Sekretaris Jenderal itu membantu Eporus terutama dalam bidang penata layanan, yaitu keuangan dan administrasi, karena semua ini harus kita pertanggungjawabkan sebagai gereja kepada Tuhan pemilik gereja itu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Dari @Christoffel_Simamora01. Kegunaan jenderal itu apa? Buat jaga OVO Eporus kah? Aduh, ini agak sedikit kurang serius ya Pak. Ini mungkin karena ada kata jenderal dari Sekretaris Jenderal. Silakan Pak. Iya, memang ada kata jenderal di Sekretaris Jenderal, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenderal di TNI atau Polri. Hanya mau jenderal itu jenderal kan umum itu sebetulnya. Jadi dalam jabatan-jabatan yang lain ada juga yang sekretaris umum gitu ya. Jadi penggunaan kata jenderal di situ sama sekali tidak ada kaitannya ya, dengan jaga-menjaga, karena sesungguhnya Tuhanlah penjaga kita. Penjaga Eporus juga penjaga Sekjen, dan penjaga Pak Christoffel Simamora juga sama, dikawal oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ya. Jadi ini hanya perbedaan istilah saja ya Pak ya? Iya betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Dari @Kevin Michaels. Apa pergerakan Bapak Sekjen ketika mendengar ada gereja HKBP yang kesulitan mendapatkan izin mendirikan bangunan dalam kurung IMB? Iya, ada 2 hal sebetulnya. Kenyataan memang ada banyak yang mengalami hambatan-hambatan seperti ini. Yang pertama, sebagai Sekjen dan sebagai pelayan mendorong semua kita orang-orang Kristen di Indonesia dan warga HKBP untuk pertama-tama menjadikan hidup diri kita sebagai sahabat bagi orang lain
menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dengan kehidupan kita yang dirasakan sebagai berkat membawa kebaikan, kesulitan-kesulitan seperti ini ke depan tidak akan kita alami. Malah mereka akan nanti persembahkan, silakan, karena gereja orang-orang Kristen sangat baik, membawa berkat, tolonglah dirikan gereja di sini. Ini yang kita harapkan ke depan kalau mereka merasakan kehadiran kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen membawa kebaikan. Yang kedua, kalau ada kasus-kasus seperti ini, tentu tidak secara langsung Sekretaris Jenderal akan turun ke lapangan. Kita punya mekanisme yang baik. Kalau itu persoalan di resort, ada pimpinan resort, ada distrik, ada preses di situ. Kalau ada masalah-masalah yang membutuhkan bantuan pusat, ada biro hukum kita. Sebetulnya kita punya mekanisme dan aturan main yang sangat baik, dan ini bisa kita lakukan. Tinggal bagaimana Sekjen juga bisa membantu untuk memfasilitasi, untuk mendengar laporan, kemudian menyampaikan ke tingkat pimpinan, sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @Leonis Manungkalit. Oh, ini mungkin dia sedikit penasaran dan ingin mengenal Bapak lebih ya Pak. Ini pertanyaan kedua dari Leoni. Bagaimana pengelolaan tenaga kependetaan di HKBP Pak? Pengelolaan tenaga kependetaan. Kalau yang dimaksudkan bagaimana memberdayakan, bagaimana menempatkan pendeta-pendeta di HKBP, karena pengelolaan sebetulnya kayak ini ya, kayak objek atau benda. Tapi kalau pembagian tugas berkaitan dengan tugas pelayan pendeta, ya tentu sesudah tamat pendeta, pimpinan bisa melihat talenta, bakatnya, dan lain-lain potensi yang ada dalam dirinya, dan berdasarkan itulah pimpinan HKBP akan mengutusnya atas nama Tuhan untuk melayani di tempat di mana diutus. Nah, itu kira-kira yang paling utama prinsipnya. Penempatan seorang hamba Tuhan, pelayan itu berdasarkan apa yang dimiliki sehingga dia bisa melayani dengan baik di tempat pelayanan yang dituju. Kalau itu maksudnya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, dari @Anissa Dewi Butar-Butar. Katanya Amang pernah melayani di HKBP Sihorbo Distrik 9 STN. Di-share dong suka dukanya Amang. Oh, mungkin ingin mengenal secara lebih pribadi nih Pak. Iya, silakan. Saya tidak tahu apakah Anissa Dewi Butar-Butar ini ada di daerah Barus atau hanya mendengar. Nah, terus terang, jujur saja awalnya waktu mendapat SK ke Sihorbo ada pergumulan tersendiri awalnya. Tapi pada akhirnya sesudah masuk di sana, dan ini pegangan saya mengapa saya bisa menjalaninya dengan sukacita. Prinsip pelayanan yang saya pegang dan saya share dengan teman-teman para pelayan, Tuhan sudah jauh lebih dulu di tempat pelayanan yang kita tuju sebelum kita hadir di situ. Nah, kalau ini kita bahasakan ke Sihorbo Barus, yang dulu memang orang entah itu sengaja atau tidak ditiupkan angker, ada banyak kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tapi ketika ini menjadi pegangan pelayanan, Tuhan sudah jauh lebih dulu tiba di Sihorbo sebelum pendeta-pendeta hadir di situ, sebelum misionaris, sebelum pendeta Tinambunan hadir di Sihorbo. Nah, ini betul-betul menguatkan gitu. Karena apa? Karena kalau di mana ada Kristus, di situ kehidupan terjamin. Nah, itulah yang membuat saya sampai sekarang betul-betul bersyukur pernah melayani di Sihorbo. Teman-teman mungkin bertanya, Sekjen ini tidak pernah berjemaat? Enggak. Saya hampir 3 tahun sebagai pendeta resort di HKBP Resort Sihorbo, yang waktu itu mungkin dicari di Google tidak ada, syukur sekarang sudah bisa kita temukan di Google. Jadi saya merayakan kehidupan di sana bersama teman-teman, dan saya betul-betul memaknai kehadiran pelayanan di sana sebagai utusan, walaupun HKBP yang mengutus, tetapi itu merupakan pengutusan Tuhan sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, dari
@rhkbp_bagan siapi-api. Oh, ini admin remaja Naposo di Bagan Siapi-api. Oke. Pelayanan atau kejadian atau mungkin momen apa yang tidak terlupakan, Amang? Oh, ini mungkin kejadian unik dari pelayanan yang pernah Bapak lakukan, Pak. Oh iya, kalau kembali ke si Horbo Barus tadi, saya tidak pernah melupakan, saya menggantungkan jubah gitu ya. Tiba-tiba mau bergereja, saya tidak pernah berusaha membuka tangannya. Tapi kali itu hati saya tergerak untuk membalikkan tangannya. Setelah saya membalikkan, saya temukan apa ya itu yang lipan yang sangat besar Di di jubahnya, tangan Pak. jubah saya. Wah. Kalau sekiranya saya tidak buka, nah itu di gereja saya bisa digigit dan Bisa susah bahaya saya ya, bayang. Iya, jadi itu sangat terkesan. Dan kemudian mungkin yang terakhir ketika saya melayani di Nias juga 4 tahun, Cynthia. Ketika merasa di Nias, perasaan seperti di planet lain itu, Cynthia. Kenapa ini, Pak? Karena aksesnya kapal satu malam itu pun oleng-oleng, tidak ada pesawat dan lain sebagainya. Jadi kalau tiba di Nias itu seperti berada di planet lain. Ketika pulang sesekali sampai di Sibolga, kita seperti mau cium tanah itu untuk mengekspresikan bahwa kita tiba pada dunia nyata gitu. Tapi sama seperti tadi, Tuhan sudah jauh lebih dulu tiba di Nias, sebelum misionaris hadir di situ, sebelum pendeta-pendeta hadir di situ, apalagi sebelum Tinambunan hadir di situ, Tuhan sudah lebih dulu sampai di sana. Menurut saya ini pegangan yang sangat berkesan, pemahaman teologis seperti ini yang membuat kesan-kesan positif di tempat-tempat dimanapun kita berada lebih bermakna. Dan menjadi satu kesan tersendiri ya, Pak, ya, untuk diingat kesan kemudian hari. tersendiri. Mungkin ini berkaitan dengan kesan yang lain ya, Pak, dari Samuel Manurung. Namun ini spesifik, pelayanan apa saja yang membuat Abang Sekretaris Jenderal HKBP berkesan? Jadi kesan selama Bapak menjadi Sekjen HKBP. Iya, ya terutama begini, menggambarkan tugas ini. Sebetulnya tugas Sekretaris Jenderal ini luar biasa berat. Kalau dibandingkan seorang Sekretaris Jenderal, saya sendiri dibandingkan dengan tugas ini, sebetulnya tidak sebanding. Nah, mengapa kalau kesan yang ditanya, mengapa tetap ini bisa dijalani? Sekali lagi, karena memang pemilik gereja yang mengutus itu sendiri yang menjadi fokus gitu ya. Kalau dia menjadi fokus, bukan beratnya tugas ini, kita masih tetap akan menjalaninya, menekuninya dengan sukacita, dengan gembira, karena toh bukan diri kita yang terutama. Jadi kalau ada dua sekarang fokus pusat perhatian, tugas yang maha dahsyat yang sangat berat, dan Tuhan pemilik gereja di satu segi, kalau kita fokus ke kuat kuasa kasih Tuhan itu sendiri, bukan terutama kepada beratnya, kita masih akan tetap menekuni pekerjaan ini dengan sukacita, melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari persembahan ibadah kita. Baik, Pak, ini menjadi penutup dari segmen kita ini dari netizen TikTok, dari Bramasta. Bagaimana pengalaman masa-masa perjuangan dari masa SD hingga menjadi seorang pendeta HKBP yang terkenal? Oh, dia pakai kata terkenal nih, Pak. Silakan, Pak. Saya tidak tahu apakah terkenal, tapi terlepas dari situ, terus terang kalau dikategorikan masa anak-anak yang bahagia, sedang atau kurang bahagia, ya saya memaknai melihat masa-masa mulai SD itu masa kanak-kanak yang agak kurang bahagia lah. Karena apa? Memang kondisi yang sangat sulit. SD belum pakai sepatu, habis sekolah masih kerja, SMP jalan 7 km, 14 km pulang pergi ke SMP sudah capek menghafal matematika, bahasa Inggris, jalan kaki lagi. Tidak dapat makan siang pula di rumah, harus kerja ke ladang lagi. Nah, luar biasa lah pengalaman SD, SMP, bahkan SMA pun kalau libur harus berladang. Karena apa? Memang masa-masa sulit. Tapi ini yang menjadi pesan kepada generasi yang sekarang menurut saya. Kalau, bukan hanya saya sebetulnya, kalau generasi seperti saya dengan begitu beratnya beban kehidupan masa anak-anak bisa
menjalani kehidupan dan bahkan tiba pada kondisi seperti sekarang. Apalagi generasi sekarang yang sebetulnya sudah jauh lebih enak. Benar. Nah, sudah titik berangkatnya itu sudah serba ada gitu. Tidak perlu lagi memikirkan banyak pekerjaan gangguan terhadap studinya. Kalau dulu kerja itu utama, studi itu sampingan. Oh, terbalik ya Pak. Terbalik. Nah, sekarang kan sudah studi. Orang tua betul-betul memberikan kebebasan kepada anaknya untuk mengembangkan diri karena lebih banyak fokus ke studi, belajar, kursus, sekolah, itu kan. Sebetulnya generasi sekarang punya kesempatan emas yang jauh lebih baik dari generasi seperti saya. Oleh karena itu, kalau generasi seperti saya bisa menjalani kehidupan seperti ini dari masa-masa pahit, apalagi generasi ini yang sudah dianugerahi Tuhan kehidupan yang lebih baik, tentu peluang untuk jauh lebih mantap, lebih hebat sudah terbuka. Tinggal bagaimana generasi ini memaknai anugerah ini untuk bisa betul-betul menggunakan anugerah Tuhan waktu dan kecukupan yang ada sekarang untuk menekuni kehidupan dan tentu selalu terhubung dengan Tuhan. Itu kuncinya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Itu tadi menjadi pertanyaan penutup kita dari segmen yang kedua, segmen ngojol ngobrol bareng jemaat online. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah bersedia bergabung bersama kami. Nanti di lain kesempatan kami berharap kalau Bapak masih ada waktu luang bisa datang kembali Pak di studio kami yang mungkin nantinya sudah tidak sederhana lagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Cynthia, terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari demi hari. Amin. Oke teman-teman, itu tadi menjadi penutup kita di segmen yang kedua, segmen ngojol ngobrol bareng jemaat online di episode yang ke-6. Kami berharap teman-teman nantinya masih akan tetap bersama kami di episode yang akan datang. Dan kami berharap juga teman-teman satu yang sangat jarang saya ucapkan adalah tolong ditonton, di like dan di share. Juga subscribe channel HKBP yang nantinya juga akan memberikan semangat kepada kami dan memberikan konten-konten yang menarik kepada teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan, sampai bertemu di episode selanjutnya.